menjadi teladan dalam perkataan. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini dapat juga dinyanyikan sehingga kita lebih mudah mengingatnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi walaupun Victorious Kids masih muda atau sering disebut sebagai anak kecil, namun menurut firman Tuhan, Victorious Kids dapat menjadi teladan. Victorious Kids dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain menerima pengaruh yang baik dari Victorious Kids. Bahkan orang lain mau mengikuti contoh hidup Victorious Kids. Walaupun orang lain tersebut lebih tua umurnya dari Victorious Kids, namun dia dapat meneladani hidup Victorious Kids yang baik. Hari ini marilah kita belajar untuk menjadi teladan dalam perkataan kita. Itu berarti ucapan yang keluar dari mulut kita tidak boleh sembarangan saja. Janganlah ucapan kita kasar dan jahat. Bahkan walau orang lain mengatakan ucapan yang kasar, janganlah kita membalasnya. Misalnya teman kita mengejek kita, apakah secara langsung ataupun melalui sosial media, janganlah kita membalas dengan ucapan kasar yang mengejek ia juga. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada kalanya Victorious Kids tidak perlu membalas ucapan yang seperti itu dan diam saja. Atau justru Victorious Kids mengatakan hal yang baik. Misalnya berkata, aku mengampunimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Itu salah satu contoh membalas kejahatan dengan kebaikan. Yakobus 3 ayat 4-5 berkata, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita ini dapat mengucapkan hal yang baik atau sebaliknya mengucapkan hal yang jahat. Janganlah ucapkan hal yang jahat dengan lidah kita. Contohnya, janganlah Victorious Kids mengucapkan perkataan kotor. Sebagai anak Tuhan, jangan kita mengucapkan perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan kotor. Sekarang ini di televisi, di sosial media, di mana saja ada banyak tontonan yang tidak baik, yang penuh dengan perkataan yang kotor. Victorious Kids, janganlah mengikuti perkataan orang-orang di televisi atau sosial media yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Bahkan seringkali ada banyak ucapan yang sia-sia, bahkan ucapan yang kotor. Jika demikian halnya, janganlah diteruskan menonton atau membaca
ucapan-ucapan yang tidak baik itu, sehingga pikiran Victorious Kids tidak dikotori oleh hal itu. Firman Tuhan berkata bahwa yang keluar dari mulut atau ucapan kita adalah berasal dari hati, yakni dari pikiran kita. Matius 15 ayat 18 menuliskan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi janganlah mengisi hati kita dengan hal-hal yang tidak baik. Salah satu contohnya, sebagai anak-anak, janganlah Victorious Kids membiasakan diri mendengarkan lagu-lagu untuk orang dewasa yang bukan untuk anak-anak seumur Victorious Kids. Karena lagu seperti itu tidak sesuai untuk Victorious Kids dengarkan, lalu dimasukkan ke dalam hati, apalagi kemudian diucapkan atau dinyanyikan lagi. Terlebih-lebih jika lagu itu mengandung perkataan yang kotor, justru jauhilah lagu-lagu yang seperti itu. Contoh lainnya mengenai ucapan yang jahat adalah gosip dan fitnah. Victorious Kids, janganlah menggosip dan juga janganlah memfitnah. Gosip dan fitnah itu sangat jahat dan sangat menyakiti hati orang lain. Biarlah perkataan kita justru memberkati, menyembuhkan orang lain, dan bukan menyakiti orang lain. Jangan pula mengejek teman ataupun melawan guru, apalagi melawan orang tua dengan perkataan kita yang tidak baik. Itu tidak membuat Victorious Kids menjadi teladan yang baik, justru menjadi teladan yang buruk. Tentunya Victorious Kids sendiri tidak mau dikasari oleh orang lain, juga tidak mau diejek, digosipkan, atau difitnah. Oleh sebab itu, Victorious Kids sendiri juga janganlah pernah melakukan itu kepada orang lain. Apakah itu terhadap teman atau terhadap saudara, apalagi terhadap orang tua Victorious Kids. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah perkataan Victorious Kids senantiasa ramah, sopan, dan memberkati. Ucapkanlah perkataan yang menyenangkan dan membawa sukacita. Maka semua orang di sekeliling Victorious Kids akan sangat diberkati. Victorious Kids dapat menjadi teladan walau masih muda. Victorious Kids tidak perlu mengajari orang yang lebih tua, namun melalui perkataan Victorious Kids yang selalu baik, orang yang lebih tua sekalipun dapat merasakan damai. Dan Tuhan dapat memakai itu untuk memberkati mereka, bahkan mengubahkan mereka. Misalnya, mungkin ada kakak Victorious Kids yang suka bertengkar dan mengucapkan perkataan yang kasar. Namun setelah melihat Victorious Kids selalu mengucapkan perkataan yang baik, maka hatinya dijamah Roh Kudus, sehingga ia pun tidak suka lagi berkata kasar dan bertengkar. Ia mulai meneladani perkataan Victorious Kids. Maka Victorious Kids sedang melakukan firman Tuhan tadi, yakni jangan seorang pun menganggap Victorious Kids rendah karena masih muda, tetapi Victorious Kids telah menjadi teladan dalam perkataan Victorious Kids. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi marilah Victorious Kids mempraktekkan firman Tuhan ini, dan marilah semakin lebih bertumbuh
Mari ucapkanlah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu dan saya menerimamu di dalam hati saya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Ampunilah semua dosa saya ya Tuhan, dan penuhilah saya dengan Roh Kudus. Walau saya masih muda, tolonglah saya untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Khususnya melalui perkataan saya. Biarlah perkataan saya senantiasa baik dan sopan. Saya mau perkataan saya memberkati semua orang, memberkati teman-teman saya, guru saya, keluarga saya, bahkan siapa saja yang saya temui. Saya bertobat dari perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, perkataan gosip dan fitnah, perkataan yang jahat dan sia-sia, perkataan yang mengejek dan menyakiti hati orang lain. Saya mau memiliki perkataan yang ramah dan lemah lembut, yang membangun orang lain, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tolonglah saya Roh Kudus setiap hari untuk melakukan hal ini. Di dalam nama